أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون الكرام المحترمون para alim ulama tokoh masyarakat wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Nasuhul Ibad. Semoga jamaah semuanya sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, dijaga Allah, dipelihara Allah, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawid. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Jamaah, kita sampai di halaman 22, maqalah yang ke-8. 7 baris dari atas, halaman 22 ya, yang pegang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu ats-tsaminatu, ya, maqalah yang ke-8, nasihat yang ke-8. Ini bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah ridha kepadanya. Ini kata mutiara dari beliau. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Aku mendapatkan manisnya ibadah, ya, lezatnya ibadah, enaknya ibadah itu di dalam 4 perkara. Jadi ketika kita jalan itu terasa enak, nikmat, lezat. Ada orang melaksanakan hal-hal yang baik tapi kagak enak, kagak nikmat, kagak lezat. Ada terburu-buru bawaannya. Awwaluha, yang pertama, fi adai faraidillahi yasiruha wa asiruha. Yang pertama, ya, mendapatkan kelezatan ketika beribadah dalam melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Apa tuh? Salat 5 waktu misalnya. Ada orang ketika melaksanakan yang wajib-wajib, perasaannya itu pengen buru-buru aja selesai, pecah pikirannya. Tapi ketika melaksanakan hal-hal yang sunnah-sunnah, dia rehat, terbalik. Ya. Justru kita di hal-hal yang diwajib itu kita lebih utamakan. Kita tunaikannya ada waktunya, enak, nikmat, pikiran kita fokus kepada yang kita lakukan ibadah. Ya, jangan pikirannya pecah katanya. Ibaratnya tubuhnya di masjid, pikirannya udah ke pasar aja, udah ke kantor aja, udah kemana-mana. Tapi dia khususkan hatinya untuk Allah. Ya, ingat kaidah yang selalu saya sampaikan, man aqbala 'alallahi biqalbihi
Barang siapa yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, apa hikmahnya? Aqbalallahu ilaihi birahmatihi, maka akan Allah berikan seluruh rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang tersebut. Jadi yang pertama, aku mendapatkan manisnya ibadah, lezatnya ibadah, enaknya ibadah. Ada 4 perkara. Pertama, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Yasiruha wa asiruha, baik yang sulitnya dan baik yang mudahnya. Wasani, dan yang kedua, aku mendapatkan kelezatan ini fijtinabi maharimillah, dalam menjauhkan larangan-larangan Allah. Ketika seseorang meninggalkan larangan-larangan Allah, ya, baik yang kecil atau maupun yang besar larangan-larangannya, itu dia terasa enak, lezat, nikmat. Ya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena faktor yang lain, tapi betul-betul dia tinggalkan lillah, karena Allah. Ini haram, ditinggalkan, jangan diikutin. Ya, nah, dia merasakan lezat ketika bisa menjauhkan larangan-larangan Allah. Misalnya apa? Ya, banyak ya. Dusta misalnya. Ada orang selalu bicara jujur aja. Dia pengen bohong, dia selalu upayain jujur. Khianat, selalu dia tepati janjinya. Ya. Dia bersedekah, ada kelezatan di situ. Berbuat baik ada lezat, menjauhkan haram-haram ada lezat. Ya. Wasalisu, dan yang ketiga, fil amri bil ma'ruf, dalam memerintahkan kebaikan. Dia merasakan ketika mengarahkan, ya, kata-katanya dia gunakan untuk mendidik, untuk tarbiyah. Kalau lisan penggantinya ya, kalau nggak bisa lisan dengan tangan, dia menulis, ya, buah tangannya itu bermuatan nasihat, ya, amar ma'ruf baik kepada keluarga, tetangga, masyarakat. Nah, ketika dia melakukan amar ma'ruf, dia merasakan ada halawatul ibadah. Wa huwa kullu ma yahsinu fi syar'i, itu semua yang dianggap baik dalam agama. Ya. Wa ibtigha'a thawabillah, semata-mata mencari pahala Allah. Jadi ada orang amar ma'ruf tapi niatnya bukan karena Allah. Wa huwa min atfil illah ala ma'nuliha. Ya. Istilahnya diatofkan kepada illat, ya, kepada ma'mulnya. Warabi'u fil nahi 'anil munkar, aku dapatkan manisnya ibadah di dalam an-nahyi 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ya, tetangga kita, anak kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kita berupaya tampil, ya, kita larang, kita cegah. Nah, ketika itu dilakukan, dia mendapatkan kenikmatan, ya, kelezatan. Ada orang berat ini untuk an-nahyu 'anil munkar. Wa huwa ma laysa fihi ridallahu ta'ala min qawlin aw fi'lin, ya. Mencegah daripada yang mungkar, yaitu sesuatu yang tidak ada di dalamnya ridha Allah, baik perkataan atau perbuatannya. Ada orang melakukan hal-hal yang enggak baik, ya kita cegah. Ada orang ngomongnya yang jelek-jelek, kita cegah, kita ingatkan, gitu. Ya. Maka Nabi itu berhubungan dengan ini, baik acara-acara Maulid Nabi itu diutus sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Nabi mengingetin kaumnya, ingetin umatnya, ingetin keluarganya, jangan sampai kaulnya, perkataan kita itu ada yang dilarang oleh Allah.
Jangan sampai perbuatan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Wal ittiqa'u ay al-ihtirasu min ghadabillah. Dia selalu ihtiras, menjaga ya daripada murkanya Allah. Wa huwa min atis sabab alal musabbab. Itu mengatofkan sebab kepada musabbib, kepada Allah. Wal maqal at-tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala ay Sayyiduna Utsman aidan radhiyallahu anhu. Di nasihat yang ke-9, Sayyidina Utsman juga berkata, arba'atun minal khisali zahirunna fadilatun ay ka khairun katsirun. Ada 4 perkara ya yang tampilan luarnya, zahirnya itu fadilah. Ya, ada keutamaan di situ. Ai khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak. Wa batinuha fariidatun, tapi batinnya itu bernilai fariidah, ya, keutamaan dan fariidah. Ai al-wajibah. Pertama, mukhalatatus salihin. Nah, berteman, bergaul dengan orang-orang saleh. Ya, ai al-qa'imina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-siddiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Anda kepada Allah dan kunu ma'as-siddiqin. Ya. Bergaullah, bertemanlah bersama orang-orang yang siddiqin, bersama orang-orang yang sholihin, ya. Kita dianjurkan jangan salah teman ini, jangan salah pilih teman. Digambarkan juga al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti di hari kiamat, ya, yang tadinya sesama teman di dunia, kemana aja dia bareng, nongkrong dia bareng, jalan dia bareng, bisnis dia bareng. Nanti di hari kiamat satu sama lain saling bermusuhan, saling salah menyalahkan. Ya Allah, gara-gara dia nih Allah saya tersesat, gara-gara dia saya terbawa. Wah, terus itu. Al-akhillau, para teman, ya. Yauma idzin, nanti di hari kiamat semua saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, mukhalatatus salihina fadilatun. Bergaul, berteman dengan orang-orang salih adalah sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Bagus banget itu, ya. Jangan salah pilih teman. Kata Nabi apa? Ingat, jangan salah pilih teman. Kalau pengen kenal seseorang, lihat siapa temannya. Ila man yukhalil, kepada siapa dia berteman, ya. Wal iktida'u bihim, sedangkan mencontoh, meneladani orang-orang salih, ya, fi af'alihim salihah, dalam perbuatan-perbuatan yang baik-baik, faridatun, adalah sebuah kewajiban. Ya, mutabaah jamaah sekalian, mengikuti, mencontoh, meneladani orang-orang saleh. Orang saleh gurunya siapa? Rasulullah. Kita dianjurkan oleh Allah mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nabi mewariskan ilmunya, nurnya, cahaya kepada para alim ulama, orang-orang saleh. Kita dianjurkan untuk meneladani mereka. Kalau pengen mulia, ikutinlah jalan orang-orang saleh. Kenapa? Innahum yaqtaduna bi sayyidil mursalin.
orang-orang soleh mengikuti gaya hidup manhaj para rasul. Ya. Orang soleh mengikuti jalannya rasul, yang kita mengikuti jalan orang-orang soleh, terus mengikuti jalannya rasul. Jamaah, ada pertanyaan begini di masyarakat, Kiai, kenapa orang begitu cinta banget sama Nabi, salawatnya banyak banget, ya, seakan-akan dia menduakan Allah. Saya jawab, orang yang cinta sama Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, jalankan perintah Nabi, itu orang yang benar, nggak salah. Hakikatnya dia sedang taat kepada Allah, karena Allah mengatakan may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Memang kita disuruh. Bahkan katanya kalau bisa kita tasyabuhan. Ayat yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika Anda cinta kepada Allah, itu syarat kita cinta kepada Allah, fattabi'uni, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Dalam apa? Dibagi dua, ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir bagaimana? Salatnya ala kaifiyatin Nabi, ya. Yang batin, hudur hatinya, ya, merasakan anallaha wujudan hakikian, pikirannya fokus kepada Allah, batinnya. Orang melakukan amal solehnya zahiriyah, batinnya selalu lillah karena Allah. Berapa banyak amal-amal soleh tapi hatinya tidak karena Allah, ya. Disuruh mencontoh, meneladani. Bahkan Allah mengatakan wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Wahai umat Islam, dengerin nih, apa saja yang disampaikan Nabi, ambil. Hakikatnya dari saya, kata Allah. Dan apa saja yang dilarang Nabi, tinggalkan. Kenapa? Allah sudah mengikrarkan Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang di dalam diri Nabi itu ada keteladanan yang luar biasa dalam segala hal. Udah, kalau pengen mendapatkan ridhoku, mafhumnya gitu, mendapatkan kasih sayangku, mendapatkan surgaku, udah ikutin aja gaya hidup manhaj sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah ngomong begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku nanti akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang kagak pengen. Sahabat bingung nanya, qalu ya man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa emang orang-orang yang kagak pengen masuk surga? Kata Nabi, man atani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, orang-orang yang maksiat kepadaku, melanggar perintahku, faqad aba, itu dia orang-orang yang agak pengen masuk surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada buku namanya punya Imam Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Di situ diceritakan bagaimana sosok Nabi. Kita harus mengenal Nabi. Makanya orang yang berselawat itu, salat dibagi dua, ada selawat dan ajr, hanya mendapatkan pahala, nanti ke depannya dapat syafaat Nabi. Ada orang berselawat ini lil fadilah, ini mendapatkan fadilah ini yang mahal. Ada nuroniyat turun, dapat. Ya, dapat mimpi Nabi, ini keutamaan. Dididik oleh Nabi, keutamaan. Ya, bagaimana kita berselawat, pikirannya itu ke Nabi. Ya, saya menulis buku, dalam buku Keindahan dan Hakikat Selawat itu ada kita bersama Nabi secara khalqan dan khuluqan.
bentuk tobinya, bibir Nabi gambarin, ya. Rambut Nabi, alis Nabi, begitu. Dan bagaimana nanti kedalaman Nabi, jiwa Nabi yang paling mahal. Nabi punya sifat-sifat yang subhanallah, ya, yang akhlaknya harus kita contoh, kita teladani. Yang baru datang halaman 22 kitabnya. Ya. Jadi mukhalafatus salihin, bergaul, berteman dengan orang-orang salih, ini adalah fadilatun, sebuah keutamaan. Wal iktida'u bihim fi afalihim as-salihah fariidatun. Sedangkan mencontoh, meneladani orang-orang saleh, ya, dalam perbuatannya yang saleh adalah sebuah kewajiban. Saya menulis buku juga judulnya Minda Bisolihin, kebiasaan orang-orang saleh. Orang saleh kebiasaannya gimana Bapak Ibu? Manhajnya dari Nabi terus ke sahabat tabi'in begitu. Di antaranya yang mudah, gak pernah menjaga salat duha gitu. Orang saleh itu duhanya dijaga, menjaga witir, itu orang saleh. Ya. Kalau hatinya ada kendala, ada masalah begitu beratnya, dia langsung sandarkan hatinya kepada Allah, berdoa angkat tangan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kata orang saleh begitu. Ya. Dalam hal muamalah lainnya, orang saleh itu apa? Selalu menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memusuhinya, kepada orang-orang yang zaliminya. Karena yang dicari adalah ridha Allah. Ya. Ada dalam hal-hal bersifat sunnah-sunnah dihidupkan. Ada yang dalam bersifat muamalah. Yang paling berat itu muamalah. Ada orang muamalahnya sama Allah cakep, sama tetangganya jelek. Ya, diceritakan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ini fulanah binti fulan. Katanya ada seorang wanita ini ibadahnya cakep banget, rajin duhanya, rajin tahajudnya, 5 waktunya nggak pernah telat, tapi lisannya cakep juga katanya sama tetangga. Maksudnya ngomongnya suka ghibah, namimah, dusta. Ahiyya fil jannah ya Rasul. Apakah dia di surga? Kata Nabi, kagak. Orang kayak itu di neraka. Berarti ibadahnya, sholatnya belum melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Gitu ya. Yang berikutnya, ya. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Membaca Quran sebuah keutamaan. Ya. Wal amalu bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an juga sebuah keutamaan. Jarang orang-orang yang baca Quran. Ada orang baca semua buku mampu dia, yang baca Quran dia lemah. Al-Quran sumber dari segala ilmu. Ada teman saya itu rajin kan, setiap baca buku diawali baca Quran dulu, selembar 2 lembar gitu. Ya, apalagi katanya idealnya tuh orang muslim 1 hari 1 juz idealnya. Kalau nggak bisa 1 juz 100 ayat. Man qara'a mi'ata ayah faqad adda haqqal qiraah. Barang siapa yang membaca 100 ayat, maka dia telah memenuhi haknya Al-Quran. 100 ayat Bapak Ibu kita baca paling nggak sampai setengah jam. Tapi kita buka-buka TikTok nggak terasa, berita-berita politik nggak terasa, hampir berjam-jam kita mampu. Makanya membaca Al-Quran sebuah keutamaan. Kita doa ya Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bisa dikasih kesempatan baca Quran ana al-laili
waktu pagi baca Quran, malam baca Quran. Ya. Kata Nabi apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik Anda orang yang belajar Quran, ajar Quran. Kemudian man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin. Allah akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang minta kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, mari kejar Al-Quran. Satu hari 1 juz. Sederhana aja, habis subuh 2 lembar misalnya. Kan 1 juz cuma 9 lembar. Asar, zuhur 2 lembar. Asar 2 lembar. Jadi enggak terlalu berat. Kalau enggak keubar, sibuk malamnya ada gitu. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an ini sebuah keutamaan. Mengamalkan Al-Quran sebuah keutamaan. Ai bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi. Artinya mengamalkan Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada buku judulnya apa? Kunu Qur'anan yamshi bainan nas. Jadilah Anda insan Qur'ani yang berjalan di tengah orang banyak. Siti Aisyah ditanya sama sahabat, "Wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi?" Apa jawabannya? Khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu isinya Quran. Sepak terjang Nabi itu adalah isinya Quran. Ya, jadilah Anda insan-insan Qur'ani yang berjalan di tengah umat. Nah, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya, mengamalkan isi Al-Quran berupa perintah-perintahnya, larangan-larangannya, fardhatun, ya, merupakan sebuah fardhah. Baik. Wa ziyaratul qabur, dan ziarah ke kuburan, ai qaburus salihin, ziarah ke kuburan, ya, ke kuburan orang-orang salih, fadilatun, sebuah keutamaan, wal istidadu laha, mempersiapkan untuk ke kuburan itu, fardhah, sebuah kewajiban. Ya, ini disinggung bagus tentang ziaratul kubur. Orang yang paling jelek katanya, dia lewat kuburan, jalan kaki kayak naik mobil kayak, dia kagak ngucap salam kepada ahli kubur. Ini jamaah ya, ibu-ibu ya. Misalnya kita di sini ada nggak kuburan kober gitu. Ya, pokoknya lihat kuburan di mana saja, itu adabnya kita assalamualaikum ya ahlal kubur, segitu aja udah bagus tuh. Kalau mau panjang ya assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian antum sabiqun, ya, sigotnya banyak macam-macam. Kemudian doain dah sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu mereka dengar itu, ya, kita lewat, ibaratnya ada adabnya lah. Kita masuk kampung orang, masuk kawasan kuburan, kita mengucap salam ke mereka. Itu ada hubungannya itu. Ya, saya pernah cerita belum di sini. Dalam perang Badar kan 24 tokoh-tokoh kafir Quraisy dicemplungin ke sumur Badar, suruh Nabi cemplung. Lalu Nabi teriak dengan kencangnya, "Wahai Abu Jahal!" Dipanggil semuanya, setiap tokoh-tokoh Quraisy. Kata Abu Bakar, "Rasul, Anda berbicara kepada jasad yang sudah ada tidak ruhnya lagi. Apakah mereka dengar?" Dia dengar. Ya, kita nih Pak, habis dikuburin, selesai penguburan dengan baik, ditalkinin dengan baik, ya. Kita bergerak nih Pak. Itu
suara sendal kita tuh meninggalkan kuburan itu mayat dengar. Makanya katanya wa minal adab, orang yang punya akhlaknya cakep, dia lihat kuburan dia ucap salam kepada ahli kuburan dan mendoakan mereka, ya. Ziaratul kubur, ziarah ke kuburan, khususnya kuburan orang-orang saleh, kuburan guru-guru kita, kuburan orang tua kita, ya, fadilatun, sebuah keutamaan. Apalagi ziarahnya langsung ke Madinah, gurunya para orang-orang saleh. Niatin jamaah sekalian, biar dikasih kesempatan bisa ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah saya kalau ada kesempatan mau umrah lagi di akhir bulan November. Kalau ada jamaah yang mau ikut bareng boleh, ya. Tinggal hubungi Pak Zaini. Ya, umrah bareng saya insyaallah. Baik. Wal istidadu laha ay at-tahayyu li dukhul qabri, dan mempersiapkan untuk masuk ke dalam kuburan bi fi'lil a'mal salihah, dengan amal-amal yang salihah, faridatun, sebuah kewajiban. Ya. Yang kita bawa apa, Pak? Kalau kubur hanya kain kafan dan apa? Amal saleh. Coba rumah gede yang kita miliki kita nggak bawa, uang yang banyak, ATM yang banyak kita kagak bawa, istri yang cakep, suami yang ganteng kita kagak bawa, hanya amal saleh. Nah, makanya apa? Wal istidadu laha ay atahayyu lidukhul qabri, dan mempersiapkan untuk masuk ke dalam kuburan bi fi'lil a'mal salihah, dengan perbuatan amal-amal saleh, faridatun, sebuah kewajiban. Ya. Wa ziyaratul qabur ilma limujarradi dzikril maut, ya, wal akhirati. Ziarah kubur ini memang hanya dua, ya. Imma hanya sekedar untuk ingat kepada kematian dan ingat kepada negeri akhirat. Ya, kalau kita ke Madinah ditulis di papan besar, ya, kata Nabi, dulu kami pernah melarang umat untuk ziarah kubur dulu ketika iman sahabat masih lemah. Tapi sekarang ziarah apa? Tudzakiruka bil akhirat, ingetin Anda kepada akhirat, ngingetin Anda bakal mati. Apa Al-Quran mengatakan? Khuldah terakhirnya. Muhammad, ya, janganlah Anda mengira, ya, Anda akan hidup selama-lamanya. Ingat, nabi-nabi sebelum Anda juga meninggal dunia. Kagak ada yang langgeng di dunia ini, semuanya bukan meninggal, fana. Ya, mengatakan orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat biasa. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh, ungkapannya begitu. Mati itu sebagai bagian pintu, setiap orang akan lewat pintu itu. Istilah lain, al-mautu ka'sun wa kullu nasi syaribu, kematian itu bagaikan gelas, dan setiap orang akan hidup melalui gelas itu. Ya man bidunyahu istaghal, wahai orang-orang yang dengan dunianya sibuk aja, ingat, qaddana minkumul ajal. Ini kata syair begitu. Ajal sudah dekat. Semua orang akan masuk ke dalam kuburan, ya. Maka apa kata Nabi ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man atyasun nas? Nabi, siapa sih manusia yang paling cerdas? Apa kata Nabi jawabannya?
bukan profesor, bukan doktor, bukan. Tapi apa? Aktsaruhum dzikran lil maut. Orang cerdas adalah orang yang sering ingat kepada kematian, agar dia mempersiapkan lima ba'dal maut. Apa yang disiapkan? Amal soleh. Nah, ini ngaji seperti ini nih, duduk nih, amal soleh. Jamaah, saya menulis buku yang sengaja itu. Bukunya apa? Kun aliman wa muta'alliman. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu. Kita datang di majelis seperti ini diampuni semua dosa-dosa kita ini. Rahmat turun. Sampai kita pulang tuh diampuni. Binatang-binatang semua mohon ampun buat kita sedang mimpi. Selagi kita kagak ngobrol, enggak mengganggu majelis, ya itu kita dicatat sebagai orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Nah, ada hadis panjang banget. Allah itu ada orang datang ke majelis ilmu. Dia kagak niat ngaji sebetulnya. Dia niat cari temannya, dia cari-cari, temannya lagi duduk di majelis ilmu. Akhirnya duduk kan dia. Apa kata Allah? Laqad ghafartu lahu. Aku ampuni dosa-dosanya. Jadi buat kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, sebetulnya untuk mengejar amal soleh yang ringan, yang enteng, itu udah jiping. Kalau tahun kalian apa jiping? Ngaji nguping kayak gini. Ini jiping, ini ngaji nguping. Tapi berkahnya luar biasa. Duduknya kita tasbih, ngajinya kita zikir, begitu. Ya. Dan juga kita menghidupkan sunnah Nabi, ya, menghidupkan peninggalan Nabi. Itu majelis alim. Ya, orang yang lagi rame-ramenya maulid Nabi, ya. Malamnya maulid, pas subuhnya siang, pengajian subuh hilang. Ya. Ya. Justru implementasi apa yang kita dapat daripada maulid Nabi kita amalin. Ya. Nanti saya mungkin mohon maaf nggak ikut makan kali ya. Saya nanti ada ceramah nih di Tarumajaya, Tambun, maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas. Katanya jemputnya kemarin aja nih. Ya. Ya mungkin nanti setelah sholat, seandainya belum datang ya saya minum ikut. Kalau sudah datang ya mungkin saya pamit, takut di sana keterlambatnya. Baik. Fatakunu bi ru'yatil qubur min ghairi ma'rifati ashabi. Bapak-bapak, itu kita ziarah kubur itu enggak penting. Enggak harus tahu itu si kuburan siapa, kagak. Kita datang ke Baki, kita datang ke Ma'la, itu emang umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau di Baki ya pakai assalamualaikum ya ahlal Baki. Di Ma'la assalamualaikum ya ahlal Ma'la. Ada yang sangat umum, assalamualaikum ya daro qaumi mukminin. Ya, rumahnya orang-orang mukmin di kuburan. Sangat umum aja itu boleh. Fatakunu bi ru'yatil qabur min ghairi ma'rifati ashabiha. Artinya kagak harus kubur ini makam siapa nih, enggak. Makam siapa saja boleh. Ketika kita lewat salam kepada kubur, doakan. Walau katanya kuburul kafirin, meskipun itu kuburan orang kafir. Ketika kita lewat kuburan kafir, melihat yang benar Pak, ingat kita bakal mati nanti, akan masuk ke dalam kuburan. Au linahwi du'ain, atau juga karena doa. Fatusannu likulli muslimin, maka disunahkan bagi seorang muslim untuk berdoa kepada ahli kubur, ya. Au litabarruk, atau untuk karena mencari mendapatkan keberkahan. Fatusannu li ahli khair, maka disunahkan, dianjurkan bagi ahli khair, atau
liadai haqqin, atau untuk menunaikan hak, kasodikin wa walidin, seperti kepada teman, kepada orang tua. Ya. Berikutnya, wa ibadatul maridi fadilatun, dan menjenguk, menengok orang yang sakit, ini sebuah fadilah, sebuah keutamaan. Ada dalam hadis kursi jamaah bunyi gini, dari kiamat nanti, kok kamu ketika saya lagi sakit kamu kagak tengokin saya? Ini hamba jawab, anta rabbul alamin, Tuhan kan Tuhan semesta alam, kok sakit? Iya, tetanggamu sakit. Tetangga sambut, Anda tidak nengokin. Kalau Anda tengokin, Anda akan dapatkan aku di sana. Ya. Nah, nuntut ilmu ini lebih baik daripada 1000 kali kita nengokin orang sakit. Baik. Nuntut ilmu kayak gini lebih baik daripada orang sholat 1000 rakaat. Subhanallah, luar biasa. Ya. Wa iyadatul marid fadilatun. Ya, menjenguk orang yang sakit ini sebuah keutamaan atau amal soleh. Wa ittikhadul wasiyati faridatun, dan mengambil ya nasihat, ya ini sebuah kewajiban, keharusan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al mahrumu man hurimal wasiyah, ay al mahrumu min thawabi wal khair al azim man mana'a min al wasiyah. Al mahrum, orang yang tidak mendapatkan, orang yang terhalang, ya, adalah orang yang hurimul wasiyah, orang yang tidak memberikan wasiat. Ai al mahrum, orang yang tidak mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar. Ya, dari apa? Man mana'a min wasiyah. Jadi orang yang mencegah wasiat. Jadi Bapak Ibu kan tadi jenguk orang sakit. Bapak Ibu nih, orang kalau sakit tuh ya ada dua. Kata Imam Al-Haddad, kematian itu jalannya dua. Ada yang matinya datangnya mendadak, namanya mati bagtatan. Habis olahraga sehat banget, main badminton bareng teman-temannya, pulang sampai rumah innalillahi, banyak kayak gitu. Itu nanti mati mendadak, serangan jantung dan lain sebagainya. Ada yang mati lewat jalan sakit. Katanya makanya ketika lagi sakit ingat haruslah berwasiat. Ada orang-orang yang akan ditinggalkan. Boleh jadi dengan sakit itu lokasi kematian. Saya juga ini Ta'as bin Yam punya buku judulnya Kaifa Nata'amalu Mal Mayyit, bagaimana kita berinteraksi kepada mayit. Ya, kawan-kawan boleh kita kaji itu. Kemudian terakhirnya praktek mandiin mayit langsung. Ya, karena dari mulai mendengarkan ya orang sakit, bagaimana adab yang menjenguk, terus dia meninggal, bagaimana nutupin matanya, terus sampai kepada memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf, semoga Allah berikan kita cucuran rahmat, pemahaman. Ikutan saya baca doa, kita tutup ya, agar apa yang kita baca, yang kita dengar Allah kasih paham dan tersimpan dalam pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab fardudhu ilayya inda hajati ilayya birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.